Nah, jadi kalau kita mau, siapa sih yang nggak pakai GPS? Ada nggak di sini yang masih belum pakai GPS? Waze ataupun Garmin? Siapa yang di sini yang kalau jalan-jalan nggak pakai GPS? Ada? Jalan-jalan masih Google Map ngandelin, sekarang. kenapa? Google Map. Google Map kalau sekarang. Pakai Waze. aplikasi kan? Google Map kan? Terus tinggal Ya. dia bilang belok kiri, belok kanan, betul nggak? Kalau zaman papa mama saya dulu ya pakai itu aja memori dia. Ya. Padahal sekarang udah banyak jalan-jalan baru gitu ya. Nah, GPS ini kan pertama kita ngapain? Kalau kita mau misal pakai Google Maps deh, ya kita misalkan mau pergi ke puncak, ke Cimory, ya kita masukin kan alamatnya kan, Jalan Cimory berapa berapa, nanti tinggal dia ngikutin kan. Nah ini sama, GPS ini kita di Atomi ini adalah live skenario ini. Ya, kita mau kemana? Karena percaya atau enggak, kita semua pasti nyampe di suatu tujuan. Cuman pertanyaannya kemana? Itu di mana tujuannya? Jangan sampai salah tujuan ya. Ingat loh, saya pernah dengar suatu video ya, dia bilang gini, bukan masalah berapa cepat kita bergerak, ya, tapi arahnya kemana? Gerakan ini arahnya kemana? Banyak orang pengen cepet-cepet, ya, tapi dia arahnya ngaco gitu ya, nggak sesuai tujuannya dia gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak pernah menuliskan life skenario. Jadi kesannya dia melakukan atominya sibuk, ya, berserang, berini, home party dan lain sebagainya. Tapi arah tujuannya dia nggak tahu mau kemana dia bawa. Ya. Misalkan kayak gini lah, Anda nabung, nyelengin duit, tapi nggak jelas. Nanti kalau saya uangnya sudah keceleng, mau diapain itu? Pernah nggak kita punya eh, pengalaman kita ngumpulin uang, tapi uangnya nggak tahu mau diapain? Atau kita ngumpulin uang, tapi kita udah tahu ini buat beli apa? Ya, misalkan kayak saya kan demen gitar. Ya. Saya demen gitar listrik yang mahal, yang bisa puluhan juta. Nah, saya ngumpulin uangnya ini, itu ada rasa kayak pengen cepet-cepet tercapai. Ya, pengen cepet-cepet saya pegang gitar itu beli, langsung bisa mainin. Ya, jadi waktu saya mencari uang, terus saya calengin, itu ada rasa kayaknya senang gitu. Nah, beda dengan waktu saya nyalengin uang, tapi saya nggak tahu tujuannya. Itu waktu saya nyalengin, saya ada kayak rasa, ngapain ya saya nyalengin uang? Nanti kalau udah keisi buat apa ya? Nggak ada tujuannya. Nah, ini adalah roda kehidupan yang dibilang life scenario. Jadi kalau teman-teman yang saat ini belum pernah isi, apalagi belum komplit, sekarang saya tanya ke teman-teman, jalanin Atomi buat apa? Kalau nggak punya ini, tanya ke diri kita, saya jalanin Atomi buat apa ya? Apa cuman buat supaya saya punya uang? Apa cuman saya supaya punya kesibukan daripada saya jadi demensia, Alzheimer, gara-gara nggak ada kerjaan? Apa gara-gara saya mau bantu orang-orang sekeliling saya, donasi, pelayanan, ataupun saya mau bantu keluarga-keluarga saya ya, atau saya mau umroh, saya mau pergi ke tanah suci. Sekarang kita udah punya tujuannya. Waktu jalankan atominya, itu lebih bahagia Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya tujuan, Anda pasti quit, menyerah di atom. Percaya saya. Ya. Orang-orang yang sudah tidak ada di Zoom malam hari ini, yang mungkin 3 bulan lalu ada di sini, itu karena mereka tidak menuliskan life scenario. Ya. Jadi intinya kalau kita tidak menuliskan ini, kita nggak ada rasa kalau tercapai itu rasanya senang gitu ya. Raga tubuh itu untuk apa ya? Untuk hidup lebih baik, tapi kan kita perlu tahu dong apa-apa aja contohnya ya. Jadi kita bisa ambil salah satu dari apa yang sudah ada di sini sebagai ini kan ada 8 ya. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, 8 ya. Jadi raga ini harus pilih dua, jiwa ini harus pilih dua, spiritual ini harus pilih dua, lingkungan itu harus pilih dua ya seperti ini. Jadi kita nggak bisa semua, kita mau cuma raga aja ya.
Mobil, uang, rumah, liburan, bisnis, tabungan, pekerjaan, kesehatan. Semuanya hanya untuk saya. Nah, itu kebanyakan orang berpikir bahwa sukses itu adalah saya. Ya. Kalau yang sukses itu saya yang paling banyak uangnya, itu salah besar ya. Karena Anda banyak uang, belum tentu Anda punya jiwa yang sehat. Anda punya keluarga yang Anda bisa sayangi. Atau Anda punya lingkungan yang Anda bisa berkontribusi. Ya, belum tentu. Jadi banyak dari kita asumsinya bahwa saya kalau sukses itu punya uang 1 miliar di bank. Itu sukses. Itu menurut orang kebanyakan. Ya, itu menurut orang-orang duniawi. Karena mereka nggak tahu, ternyata saya punya roh loh. Ya, roh ini nih spiritual. Ya, coba ngobrol dengan orang yang punya banyak uang tapi nggak punya agama. Perhatikan cara cara dia bicara itu beda dengan orang yang sukses dengan punya agama. Ya, dia punya Tuhan. Orang yang sukses tanpa Tuhan dengan orang yang sukses tanpa Tuhan itu cara bicaranya beda. Perhatikan, ya. Saya sudah perhatikan banyak, ya. Yang kaya sekali banyak dan dia tidak punya Tuhan. Itu ada kekosongan, ya, di dalam rohnya dia. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kita bukan diciptain tiba-tiba nongol ting gitu ya. Kayak ayam dari telur tiba-tiba keluar, itu ayam aja telurnya siapa yang ciptain? Tuhan kan? Jadi manusia juga sama, ada roh yang menghubungkan kita dengan pencipta. Sifatnya pencipta, sifatnya Tuhan itu cuma satu, mencintai. Ya, Tuhan nggak punya sifat yang lain. Dia cuma mau mencintai ciptaannya. Nah, sama dengan hal diri kita. Walaupun kita udah kaya, sekaya-kayanya semua udah punya, tapi kalau tidak ada orang yang kita cintai, entah itu anak, keluarga, pasangan kita, ya, ataupun teman-teman kita yang di tempat ibadah kita, ya, ada rasa kekosongan. Nah, disinilah kuncinya roda kehidupan atau life skenario atom. Anda dipaksa untuk menuliskan siapa yang mau Anda cintai, karena sifatnya Tuhan adalah mencintai. Karena kita adalah jiplakannya dia. Ya, manusia jiplakannya Tuhan loh. Jadi, kalau kita punya uang, nggak ada orang-orang yang kita bisa cintai, Anda tidak pernah akan puas. Makanya orang kaya tidak pernah puas. Betul nggak? Karena dia nggak tahu siapa yang dia perlu cintai. Jadi dia pikirnya apa? Uang, kejar lagi, kejar lagi uang. Makanya jangan sampai itu terjadi di diri Anda kalau Anda sudah ketemu atomi. Kalau Anda tidak diatomi, saya pahamilah, lumrah itu orang seperti itu ya. Orang kejarnya cuma uang, uang, dan uang. Tapi setelah diatomi, tidak hanya uang. Uang hanya boleh satu loh. Anda sudah tulis uang di sini, selesai. Nggak boleh tulis uang semua. Oke lah, rumah di sini ya. Selesai. Selebihnya adalah orang-orang yang kita cintai ya. Lingkungan dan spiritual ini berbicara kepada orang yang di luar. Jiwa ini juga untuk kita ya. Kita ini ada jiwa. Jiwa ini ya berbicara tentang emosi ya. Kalau kita lagi senang, sedih, itu kan itu bisa kita kontrol lah kalau jiwa ya. Tergantung kondisi dari luar. Kita main dengan orang yang happy, kita jadi happy. Kita main orang yang dengan suka murung, suka nangis, jiwa kita jadi sedih ya. Itu tergantung kondisi dari luar. Itu bisa kita kontrol. Kalau spiritual nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol ya. Karena itu memang hadiah lah kalau saya bilang dari pencipta kita ya. Nah, kalau yang jiwa ini kita juga perlu dicas. Kita ini bukan robot, robot aja perlu dicas. Ada gak robot yang nggak dicas? Misalkan handphone deh, handphone Samsung Galaxy Anda, Samsung apa kayak S apa kayak ya, iPhone yang sudah iPhone 15 itu 20-an juta. Itu tidak ada artinya kalau Anda pakai terus, betul gak? Anda pakai terus 5 jam, 6 jam mungkin masih ada baterainya. Nah, udah 12, 14 jam udah mulai habis kan? 20 jam udah habis. Terus Anda mau ngapain? Bisa pakai nggak tuh handphone? Nggak kepake, Bapak Ibu. Jadi tubuh kita punya jiwa yang perlu kita isi lagi, isi lagi, isi lagi dengan apa?
hobi kita, jalan-jalan, wisata, ya. Ataupun ada orang yang suka belajar, ya. Jangan dipikir Anda malas belajar, nggak semua orang malas belajar. Ada yang gila belajar, Bapak Ibu. Kalau belajar buat dia jiwanya jadi senang. Ada hal-hal baru dia belajar, jiwanya jadi senang. Nah, ini juga ada orang-orang yang cara recharge jiwanya melalui itu. Ya, atau ada orang-orang yang shopping. Ya, entah window shopping atau ke mall shopping, dia udah seneng. Ya, kalau saya liatin Lego, ngumpulin Lego saya seneng. Ngumpulin gitar saya seneng. Ya, tiap orang beda-beda. Jadi Anda pasti punya tujuan untuk merefresh jiwa Anda dengan hal-hal tersebut. Anda harus tuliskan. Harus tuliskan, ya. Jangan coba-coba ingat, Anda bukan orang jenius. Anda dan saya bukan orang jenius. Kalau Anda orang jenius sudah pasti nggak ada di sini. Ya, orang orang pintar biasanya udah nggak di atomi. Ya, justru orang yang kurang pintar, yang setengah pintar dia ada di atomi. Itu saya. Ya, lingkungan. Nah, di sini penting. Kita udah sayangin orang, ya nggak apa-apa lah. Uang kita kita kasih ke keluarga, ya. Bisa nggak kita kasih ke luar? Bisa nggak kita kasih ke lingkungan kita? Ke orang-orang asing yang bukan keluarga inti kita. Di sini banyak orang yang nggak bisa. Jangan dipikir Anda sudah punya uang, punya wisata, ya bisa bantu keluarga Anda. Ya kalau kasih anak istri uang sih buat saya nggak masalah gitu ya karena keluarga sendiri. Bisa nggak kita kasih orang yang bukan keluarga kita? Donasi, ya kalau orang Kristiani disuruh apa? Perpuluhan kan? Bisa nggak perpuluhan Anda? Bisa nggak pelayanan? Mungkin waktu Anda, ya bantu-bantu di musola, masjid, gereja, ya ataupun temple kalau orang Hindu dan lain sebagainya ya. Pokoknya ini adalah orang-orang lingkungan, bakti sosial, pelestarian lingkungan, beasiswa, mungkin adopsi anak yang nggak mampu ya. Disinilah yang dibilang dengan hidup yang seimbang. Kalau Anda punya satu, dua, tiga, tapi tidak punya yang keempat ini, hidup Anda tidak seimbang. Hanya mementingkan raga, jiwa, dan spiritual atau roh, itu nggak seimbang. Anda harus punya empat-empatnya ini. Itu yang baru dibilang hidup yang seimbang. Ya. Jadi PR bagi semua yang belum menuliskan komplit, ya. Nuliskan tapi belum komplit sama aja. Ya. Sama aja GPS-nya belum dimasukin alamatnya yang komplit. Nyampe nggak kita? Nggak nyampe-nyampe. Orang belum komplit, gimana sih Google Map-nya bisa suruh belok kiri, belok kanan? Komplitin dulu, baru pencet go. Hmm, ya, kita ada 4 GPS nih. GPS untuk raga, jiwa, roh, dan lingkungan. Udah dipasang belum 4 GPS ini? Atau baru cuma raga doang nih? Saya mau kejar uang dulu deh. Kalau udah duit udah ada kan enak, Pak Mike. Belum tentu. Kalau cuma mikirinnya duit doang, nanti duit udah ada, yang lain nggak dikerjain. Ini dikerjain harus berbarengan, serentak. Satu, dua, tiga, dan empat harus bersama-sama. Jalannya berbarengan. Ya, nggak boleh cuman duit aja ya, atau jalan-jalan aja, atau cuman donasi aja itu nggak boleh. Mesti berbarengan. Empat-empatnya harus berjalan. Baru namanya roda. Kalau nggak cuman raga dan jiwa doang, ya tetap aja rodanya pengok. Betul nggak? Nggak bisa gerak ya. Jadi ini harus berbarengan supaya lingkaran Anda semakin lama semakin bulat. Itu kuncinya. Makanya kalau Anda belum bisa menuliskan, Anda tonton videonya Mr. Park Han-gil sampai Anda bisa. Nggak ada cara lain. Anda tonton sampai Anda paham. Jadi nggak ada alasan, upline saya nggak ngajarin saya. Udah ada kan video Mr. Park? Kenapa nggak ditonton? Nggak ngerti Pak Mike. Siapa yang suruh nonton satu kali? Nonton 10 kali. Saya nonton nggak tahu udah 100 kali kayaknya ada. Saya nonton video yang tentang live skenario Mr. Park itu lebih dari 100 Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa presentasi seperti ini tanpa materi, karena omongan Mr. Park itu udah ada di otak saya. Dia lagi ngomong ke saya nih, cuman keluar lewat mulut saya gitu ya. Karena apa yang dia ngomong udah kerekam di alam bawah sadar saya.
Jadi saya nggak perlu lagi materi. Saya bisa ngomong semua materi yang Mister Park bawakan karena kenapa? Setiap video Mister Park saya nonton lebih dari 100 kali. Ini saya nggak bohong. Saya nonton lebih dari 100 kali. Setiap videonya dia. Ya, makanya saat ini saya nggak perlu materi. Saya bisa ngomong seperti Mister Park. Saya nggak ngomong seperti leader. Saya nggak peduli leader A, B, C ngomong apa. Saya nontonnya video Mister Park Han. Semua materi saya berdasarkan basisnya itu adalah Mr. Park Han-gil, chairman-nya Atomy. Ya. Nah, jadi PR Bapak Ibu, Anda mau kapan nyampe di tujuan-tujuan Anda? Anda harus isi komplit alamat ke GPS Anda. Anda mau sampai cepat, cepat-cepatlah isi. Anda mau nyampainya lama, ya jangan isi. Lama-lamain aja isinya. Anda nggak mau nyampe sama sekali, buang aja tuh GPS. Nggak usah isi sama sekali. Anda pasti nggak nyampe. Karena 5 sampai 10 tahun dari sekarang, Anda pasti sampai di suatu tujuan. Pertanyaannya, di mana? Tanya diri Anda. Saya mau kemana 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Karena Anda pasti sampai. Kita nggak bisa lewat, kita nggak bisa balik loh. 5 menit dari yang hari sekarang ini, tadi 5 menit sebelum ini kita nggak bisa balik. Jadi Anda mau punya uang 1 miliar pun Anda nggak bisa flashback. Balik deh 1 hari lagi nggak bisa. Ya, jadi kita pasti akan nyampe destinasi terakhir kita tahu di mana? Ada yang tahu tujuan terakhir kita di mana? Coba. Bukan di atomi, maksudnya di kehidupan kita. Yang pasti, satu hal yang pasti, semua pasti nyampe itu di mana? Coba diketik di kolom chat. Satu hal yang pasti terjadi di kehidupan kita yang kita nggak bisa hindari, itu di mana? Meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia. Artinya meninggal. Tujuan akhir kita di mana? Kuburan. Ya, kuburan dulu, Bu. Baru naik ke surga ya. Tergantung dia ya, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tapi tujuan akhir kita adalah kuburan. Anda suka atau tidak, kita semua akan nyampe di kuburan, kematian, betul. Ya, itu udah pasti. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebelum kita nyampe ke tujuan akhir kita, yaitu kuburan, apa yang mau kita tinggalkan untuk keluarga-keluarga orang-orang yang kita cinta? Tanya ke diri Anda. Saya setiap hari sebelum tidur, saya mikirin loh. Saya mau ninggalin apa ya untuk anak dan cucu saya? Saya nggak mau ninggalin KPR. Saya nggak mau ninggalin hutang. Saya mau ninggalin legendary saya. Ya, apa tuh legendary? Ya. Intinya, ya pokoknya suatu kebanggaan. Keluarga saya lahir dari saya dan istri saya. Itu yang saya mau tinggalkan. Bukan nama jelek. Wih, itu tukang utang loh. Utang nggak dibayar lagi. Udah ngutang kabur, galakan dia lagi. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Ya, selalu ingat, kita ini akan ada dua kemungkinan. Diceritain orang akan ada dua kemungkinan. Satu, menjadi peringatan. Lu jangan sampai jadi kayak orang itu ya. Nah, itu peringatan tuh. Itu orang tukang tipu, tukang ini, tukang ini. Atau Anda mau jadi yang kedua, menjadi inspirasi. Kamu kalau sudah besar, jadi seperti orang itu. Sukses jadi seperti orang itu. Nah, itu yang namanya inspirasi. Anda mau jadi peringatan atau jadi inspirasi? Kisahnya Anda mau jadi yang mana? Kalau saya mau jadi yang kedua. Kisah saya menjadi yang bisa menginspirasi orang. Karena kalau orang sudah terinspirasi, dia sudah pasti termotivasi. Makanya Anda jangan cari motivasi. Kalau Anda kerjaannya nontonin video motivasi, video motivasi, video motivasi, Anda tidak akan termotivasi. Anda mesti cari cerita orang yang bisa menginspirasi Anda, maka Anda akan secara otomatis termotivasi. Nggak perlu orang lagi. Karena Anda sudah terinspirasi dari cerita-cerita orang yang sukses ini. Ya. Jadi kalau Anda belum sampai di sana, tugas Anda ngapain? Cari inspirasi.
Cari inspirasi dari orang-orang yang sudah sukses. Kalau saya inspirasinya siapa? Chairman Pak Han Gil. Saya pelajari, saya taruh diri saya seperti Chairman Pak di awal. Waktu dia dirikan Atomi, waktu masih miskin, waktu badannya masih sakit, waktu dia pun masih naik mobil bobrok. Saya taruh diri saya di dia. Dia kan yang ciptain ini kan, life scenario ini. Dia yang ciptain loh. Bapak Ibu pikir waktu dia ciptain, itu melawan hati nurani dia atau enggak? Dia aja mobil nggak punya, ya mobil punya tapi mobil bobrok, uang nggak punya, rumah nggak punya, ngontrak loh rumah. Bisnis juga masih di kantor sewa-sewaan 5 juta sebulan, yang papannya cuma pakai kertas, tabungan boro-boro, kesehatan nggak punya. Itu dia dulu. Tapi dia ngajarin orang suruh tulis, termasuk diri dia, dia suruh tulis. Ya. Jadi saya selalu taruh diri saya sebagai Chairman Pak Hangil di awal. Jangan yang sekarang. Sekarang ini udah sukses banget, udah kaya banget, perusahaan udah triliunan ya, ya kan? 2 billion dollar company, 2 triliun perusahaan Atomi sekarang. Dia pun udah naik mobil Rolls Royce ya, yang harganya udah 10 atau berapa, udah pokoknya udah jutaan gitu ya, dolar. Jadi kita harus menempatkan diri kita di cerita orang-orang yang menjadi inspirasi buat kita, lalu kita kerjakan apa yang mereka kerjakan. Jangan tanya-tanya, kenapa ya dia lakukan ini? Udah kerjain aja deh. Jiplak, copy and paste ya kalau Inggrisnya. Salin, tempel. Salin, tempel. Gitu doang. Anda pasti sukses ya. Masih ada yang belum selesaikan life scenario ya. Terutama bagi Anda yang sudah hadir ke Success Academy. Ini wajib untuk Anda. Karena percuma, Anda buang-buang waktu. Tapi Anda nggak nyampe di mana-mana. Anda belum tahu Anda mau kemana. Selesain dulu GPS Anda mau kemana. Kalau Anda sudah jelas, silahkan ikut. Kalau belum jelas, jelasin dulu. Nonton Chairman Pak Hangil punya video, nanti saya kirimkan. Suruh mereka nonton sampai ngerti. Sampai bisa menuliskan secara detail. Laporan. Pak Mike, saya sudah selesai. Saya sudah tahu saya mau kemana sekarang, ya. Nah, orang-orang yang sudah pernah isi, jangan lupa direvisi setiap bulan. Ya, kalau nggak ada yang direvisi, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ada yang perlu diperbarui, harus direvisi. Jangan tunda. Ya, ingat ini GPS kita. 구독, 좋아요 눌러주세요.